Selamat datang di video pembelajaran data mining. Video ini membahas tentang K-means clustering. K-means adalah salah satu metode pada clustering atau pengelompokan. Metode ini disebut K-means karena menggunakan rata-rata untuk mencari titik berat cluster. Selain K-means, metode yang dapat digunakan untuk clustering adalah expectation maximization, Agnes, dbScan, Clarence, dan lain-lain. Silakan buka file Excel yang sudah saya berikan. Untuk keperluan penghitungan K-means, sudah saya siapkan data pada sheet 1. Ada tabel X dan Y, tabel titik berat cluster, dan tabel jarak dari data ke titik berat cluster. Untuk contoh ini, kita tentukan ada 3 cluster. Penentuan cluster tergantung kebutuhan. Tidak harus ada 3 cluster. Kita bisa menggunakan 2 cluster, 4 cluster, dan seterusnya. Untuk keperluan penggambaran data dan titik beratnya, sudah saya siapkan grafik pada chart 1. Data diwakili oleh gambar lingkaran, titik berat 1 diwakili oleh gambar segitiga, titik berat 2 diwakili oleh gambar belah ketupat, dan titik berat 3 diwakili oleh gambar segi 4. Pada sel J4, kita akan menghitung jarak titik pertama ke titik berat pertama. Pada sel K4, kita akan menghitung jarak titik pertama ke titik berat kedua. Demikian seterusnya. Letakkan cursor di J4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 4, tutup kurung, pangkat 2. Ditambah, buka kurung, string C4, dikurangi G, string 4. Tutup kurung, pangkat 2. Tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan J13. Letakkan cursor di K4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 5, tutup kurung, pangkat 2, ditambah string C4 dikurangi G string 5 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan K13. Letakkan cursor di L4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 6, tutup kurung, pangkat 2, ditambah, buka kurung, string C4, min, G, string 6, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan L13. Selanjutnya, kita menentukan cluster tiap-tiap titik. Letakkan cursor di M4. Ketikkan sama dengan indeks, buka kurung, string J, string 3, titik 2, string L, string 3,
titik koma, 1, titik koma, match, buka kurung, min, buka kurung, J4, titik 2, L4, tutup kurung, titik koma, J4, titik 2, L4, titik koma, 0, tutup kurung, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan M13. Sekarang kita beralih ke sheet 2. Isi sheet 2 adalah iterasi pertama K-means. Kita mulai dengan mencari titik berat setiap klaster. Titik berat ini menggunakan konsep rata-rata. Oleh karena itu, metode ini disebut K-means. Letakkan cursor di F4. Ketikkan sama dengan average if, buka kurung, sheet 1, string M, string 4, titik 2, string M, string 13, titik koma, string E4, titik koma, sheet 1, tanda seru, B, string 4, titik 2, B, string 13, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan G6. Selanjutnya, kita mencari jarak dari setiap titik ke setiap titik berat. Letakkan cursor di J4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 4, tutup kurung, pangkat 2, plus, buka kurung, string C4, min, G, string 4, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan J13. Letakkan cursor di K4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 5, tutup kurung, pangkat 2, ditambah string C4, dikurangi G, string 5, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan K13. Letakkan cursor di L4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 6, tutup kurung, pangkat 2, ditambah, buka kurung, string C4, min, G, string 6, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan L13. Selanjutnya, kita menentukan klaster tiap-tiap titik. Letakkan cursor di M4. Ketikkan sama dengan indeks, buka kurung, string J, string 3, titik 2, string L, string 3, titik koma, 1, titik koma, match, buka kurung, min,
buka kurung, J4.2L4, tutup kurung, titik koma, J4.2L4, titik koma, 0, tutup kurung, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan M13. Berikutnya, kita akan mencari beda klaster yang lama dengan yang baru. Letakkan cursor di O4, ketikkan sama dengan sheet 1, tanda seru, M4. Kopikan rumus tersebut sampai dengan O13. Letakkan cursor di P4, ketikkan sama dengan if, buka kurung, M4 sama dengan O4, titik koma, 0, titik koma, 1, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan P13. Selanjutnya, kita akan menghitung konvergensi iterasi ini. Letakkan cursor di G8, ketikkan sama dengan sum, buka kurung, P5.2, P14, tutup kurung. Iterasi ini berlanjut sampai dengan konvergensi sama dengan 0. Sekarang, kita beralih ke sheet 3. Pada prinsipnya, rumus yang digunakan pada sheet 3 sama dengan rumus yang digunakan pada sheet 2. Letakkan cursor di F4, ketikkan sama dengan average if, buka kurung, sheet 2, tanda seru, string M, string 4, titik 2, string M, string 13, titik koma, string E4, titik koma, sheet 2, tanda seru, B, string 4, titik 2, B, string 3, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan G6. Selanjutnya, kita mencari jarak dari setiap titik ke setiap titik berat. Letakkan cursor di J4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 4, tutup kurung, pangkat 2, ditambah, buka kurung, string C4, min, G, string 4, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan J13. Letakkan cursor di K4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 5, tutup kurung, pangkat 2, ditambah string C4, dikurangi G, string 5, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan K13. Letakkan cursor di L4. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, string B4, min, F, string 6, tutup kurung, pangkat 2, ditambah, buka kurung, string C4, min, G, string 6, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan L13.
Selanjutnya, kita menentukan klaster tiap-tiap titik. Letakkan cursor di M4. Ketikkan sama dengan indeks, buka kurung, string C, string 3, titik 2, string L, string 3, titik koma, 1, titik koma, match, buka kurung, min, buka kurung, C4, titik 2, L4, tutup kurung, titik koma, C4, titik 2, L4, titik koma, 0. Tutup kurung, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan M13. Berikutnya, kita akan mencari beda klaster yang lama dengan yang baru. Letakkan cursor di O4. Ketikkan sama dengan sheet 1, tanda seru, M4. Kopikan rumus tersebut sampai dengan O13. Letakkan cursor di P4. Ketikkan sama dengan if, buka kurung, M4 sama dengan O4, titik koma, 0, titik koma, 1, tutup kurung. Kopikan rumus tersebut sampai dengan P13. Selanjutnya, kita akan menghitung konvergensi iterasi ini. Letakkan cursor di G8. Ketikkan sama dengan sum P5.2 P14. Tutup kurung. Karena konvergensi sudah sama dengan 0, maka iterasi dihentikan. Sekarang, kita berpindah ke sheet 4. Kopikan nilai dari sel B4 sampai dengan C13 pada sheet 3 ke sel B4 sampai dengan C13 pada sheet 4. Kopikan nilai dari sel M4 sampai dengan M13 pada sheet 3 ke sel D4 sampai dengan D13 pada sheet 4. Blok dari sel B4 sampai dengan D13. Klik Sort and Filter. Lalu pilih Custom Sort. Sort by Cluster. Lalu klik OK. Grafik terakhir bisa dilihat pada chart 4. Sebagai bahan berlatih, kerjakan soal pada sheet 5 dan sheet 6. Pada sheet 5, buatlah clustering dengan 3 cluster. Koordinat titik berat sudah ditentukan. Pada sheet 6, buatlah clustering dengan 3 cluster. Koordinat titik berat belum ditentukan. Silakan tentukan sendiri. Selamat berlatih.